Haleluya, bersyukur untuk kasih setianya yang selalu baru setiap hari. Selamat memasuki hari perhentian kudus di bulan Agustus 2020. Mari masuk hadirat Tuhan dengan sikap yang memperkenan hatinya, siap mendengar firman dan taat. Minggu ini kita memaknai kembali pengorbanan Tuhan Yesus. Dia telah merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Tubuh dan darahnya dikorbankan karena kasihnya kepada kita. Selamat mengikuti ibadah perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, bagimu Tuhan segala kuasa, bagimu Tuhan kemuliaan, bagimu Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah, layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tinggikan namanya selamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang diberkati ini. Kami boleh bersama-sama lagi dalam ibadah yang indah pada hari ini. Terima kasih untuk berkat kekuatan, berkat kesehatan dan sukacita. Terima kasih untuk waktu yang terbaik. Kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman-Mu di dalam ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami semua melalui kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah ibadah kami dan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya,
atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa. Semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, atas semua kuasa dan semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia. Kau telah ada sebelumnya atas kerajaan yang berkuasa. Semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Yesus, kami bersyukur Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan.
Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mujizat-Mu di hidupku. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang terbaik ini. Tuhan boleh izinkan kami umat-Mu untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada saat ini, menjadi saluran berkat bagi kami umat-Mu di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati kami penuh sukacita, hati kami penuh dengan ucapan syukur di dalam menyambut kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan memberikan kekuatan, memberi semangat baru bagi kami umat-Mu untuk terus melangkah, mengiring dan melayani Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathan Sanjaya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur kami boleh menyembah, memuji Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau disembah, seluruh umat-Mu memuliakan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah pujian dan penyembahan dari umat-Mu. Dan sekarang kami akan mendengar akan suara-Mu, berkenan menyatakan kehendak-Mu atas seluruh umat Tuhan. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap dan berlalu, namun firman-Mu itu kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan dengan segala keterbatasan, dan Roh Kudus akan menghidupkan setiap kata dan kalimat firman yang kami sampaikan. Dan berkatilah seluruh jemaat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Tuhan berkati Anda semua, dan hari ini firman Tuhan berbicara tentang Yesus satu-satunya pembawa wahyu Allah secara sempurna. Yesus adalah satu-satunya pembawa wahyu Allah secara sempurna. Mari kita akan melihat, membuka Alkitab masing-masing. Silahkan Anda yang di rumah, ya, persiapkan Alkitab.
Dan kita akan membuka Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Yesus adalah satu-satunya pembawa wahyu Allah secara sempurna. Para nabi dan hamba-hamba Tuhan terdahulu, mereka adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang membawa wahyu, pewahyuan tentang Allah. Tetapi tiap-tiap nabi yang muncul itu mereka dipercaya hanya membawa sebagian kecil dari wahyu tentang Allah. Sebagian kecil. Nabi Yesaya memiliki pewahyuan tentang Allah sebagian kecil. Yeremia juga sebagian kecil. Nabi-nabi yang lain juga sebagian kecil. Tetapi wahyu Allah yang utuh, yang sempurna, itu hanya satu orang yang bisa menyampaikan dan menyatakan, dan itulah Kristus Yesus Tuhan kita secara sempurna. Dan kita bersyukur untuk itu. Mari kita akan melihat satu bagian dari Alkitab dalam Injil Matius pasal 11 ayat 27. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Perhatikan pada kalimat ini, dan tidak seorang pun mengenal Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, itu Kristus. Ya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi dengan kata lain, bahwa tidak seorang pun manusia, apakah dia nabi, rasul, atau pemimpin, penganjur agama, yang mengenal Bapa itu secara sempurna. Hanya satu orang yang bisa mengenal Bapa secara sempurna, itulah Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita bersyukur, maka kepada kita yang percaya, kita juga diberikan pengenalan secara sempurna tentang Allah. Karena putra itu, anak Kristus itu telah berkenan menyatakannya kepada kita. Luar biasa. Kalau Anda punya sebuah mobil yang baru misalnya, buatan Inggris, dan kalau mobil itu bermasalah, nggak ada satu mekanik yang bisa mengerjakannya di bengkel manapun di kota kita ini atau di negara kita. Satu-satunya yang bisa mengerti problem mobil kita itu adalah pembuatnya. Jadi pembuat atau pabrik ini dia ngerti seluk-beluk, bahkan hal-hal yang paling kecil itu mereka kenal. Kenapa?
karena mereka pembuatnya. Ya. Yesus berkata, dia mengenal Bapa karena memang dia datang dari Bapa. Dia datang dari sorga, maka dia dapat mengenal dia dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teks kita hari ini, 4 ayat ini, menjelaskan kepada kita tentang Kristus yang adalah satu-satunya pribadi yang telah membawa wahyu Allah secara utuh dan sempurna. Dan penulis surat Ibrani memberitahukan kepada kita tentang, mengidentifikasikan kepada kita tentang Kristus itu. Tentu saya tidak cukup waktu untuk mempresentasikan apa yang dituliskan oleh surat Ibrani pasal 1 ini dalam teks kita ini. Kan di sana kita menemukan ada 6 poin yang berbicara tentang Kristus. 6 poin, 6 hal yang mengidentifikasikan tentang Kristus. Saya akan mencoba merangkumnya hanya dengan 3 poin saja. Yang pertama-tama adalah bahwa Kristus membawa wahyu Allah secara sempurna itu, dia adalah pencipta alam semesta. Ayat 2 memberitahukan kepada kita, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, oleh Kristus, maka Allah itu telah menjadikan alam semesta. Yohanes pasal 1 ayat 3 juga memberikan penjelasan kepada kita. Buka Alkitabnya, Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ulang, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak satu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apapun wujudnya, apapun bentuknya, seluruh yang hidup di alam raya, alam semesta kita diciptakan oleh dia. Mungkin orang sedikit geli dan berkata begini, kalau begitu dia menciptakan cacing. Iya, dia ciptakan semua. Tanpa dia tidak satu pun yang telah jadi di kolong langit ini. Alkitab beritahukan kepada kita, dia menciptakan semua, baik yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Mari kita melihat Kolose pasal 1 ayat yang ke-6. Kolose pasal 1 ayat yang ke-6. Ya. Kolose pasal 1, ayat 16 maksud saya. Ayat yang ke-16. Karena di dalam dialah telah diciptakan, perhatikan, di dalam Kristus, ya, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Segala sesuatu, baik yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik yang di sorga ataupun yang di bumi. Ya. Tuhan menciptakan makhluk yang kelihatan. Apa itu? Manusia, binatang, benda-benda dalam angkasa raya kita. Tetapi ada makhluk yang tidak kelihatan. Makhluk yang non material. Apa itu? Para malaikat misalnya. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk kemuliaan dia. Kita bersyukur.
Dan ternyata Kristus yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita puja, yang kita sembah tiap kali, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan yakinlah bahwa karya penciptaan itu belum berhenti. Dia akan menciptakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari. Ternyata Alkitab beritahukan pada kita bahwa Dia bukan sekedar menciptakan, namun Dia menopang, menyangga, menopang segala sesuatu yang diciptakan itu melalui atau oleh firman-Nya. Pada ayat yang berikut. Ayat yang berikut. Kita menemukan Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ibrani 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Perhatikan di situ, dan menopang segala yang ada, menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Sampai di sini aja, ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Kristus membawa wahyu Allah yang sempurna itu. Ternyata Dia adalah merupakan cahaya dari kemuliaan Allah. Dan lebih jelas penulis Ibrani memberitahu kepada kita, Dia adalah gambar dan wujud Allah. Allah itu tidak berlembaga, karena Allah itu roh adanya. Tetapi kalau seorang ingin melihat lembaga Allah satu-satunya adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Maka jangan hanya melihat Yesus dari satu sisi kehidupan manusiawinya, tapi mari kita mencoba untuk melihat dari sisi keilahiannya, dari sisi kealahannya. Satu kali ada satu murid Tuhan bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Yesus menjawab begini, Filipus, sekian lama engkau mengikut aku, masih saja engkau bertanya seperti itu. Aku berkata kepadamu Filipus, sesungguhnya barang siapa melihat aku, ia sudah melihat Bapa. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Bapa enggak dapat dilihat oleh siapapun. Karena Allah itu roh adanya. Tetapi kalau seseorang ingin melihat Bapa itu, kita bisa melihat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dengan perkataan lain bahwa Kristus adalah representatif dari Allah itu sendiri. Kita bersyukur untuk itu semua. Kita bersyukur untuk semua. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita bukan hanya pembawa wahyu Allah yang sempurna, tetapi dia adalah representatif dari Allah itu sendiri. Allah tidak kelihatan, tetapi kalau kita ingin melihat Allah yang kelihatan, kita lihatnya di dalam lembaga Kristus Yesus Tuhan kita. Dan bersyukur Dia bukan sekedar menciptakan seluruh alam raya, menciptakan hidup kita, tapi Dia berjanji akan menopang semua yang diciptakan oleh firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Bapak Ibu, Anda lihat di angkasa raya kita ini kan ada begitu banyak planet-planet, jutaan planet. Salah satu adalah planet bumi di mana kita tinggal ini. Anda melihat bumi ini berputar begitu cepatnya. Enggak tahu berapa kilometer kecepatan putaran bumi ini. Berapa kilometer per jam. Belum ada orang yang bisa mengukur kecepatannya.
Dan masing-masing planet itu beredar, ada jalur-jalur, ada garis edarnya masing-masing, sehingga jutaan benda yang ada di angkasa raya kita di sana tidak berbenturan satu dengan yang lain. Anda bisa bayangkan kalau planet bumi kita berbenturan dengan salah satu bintang di sana, habislah kita. Tapi bersyukur, Tuhan menopang. Dia tidak sekedar menciptakan alam raya ini, tapi kita lihat dia menopang semua ciptaan dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Termasuk juga menopang kita. Dia tidak sekedar memberikan hidup kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita, tapi dia menopang kehidupan kita. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jangan hendaknya kamu khawatir, dan kamu berkata apa yang akan kumakan, kuminum, kupakai. Perhatikan di situ, ya kan? Bahwa hidup itu lebih penting dari pakaian, kan? Hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Mana yang lebih penting, pakaian atau tubuh? Tentu tubuhnya, betul ya. Jadi kalau Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, tubuh ini, Tuhan akan menopang kita segala kebutuhan yang kita perlukan. Hal-hal yang kita butuhkan untuk kepentingan fisik tubuh kita, Tuhan beri perhatian pada kita. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Roma atau Matius lebih dulu, maaf. Pasal 6 ayat 25. Injil Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Perhatikan ya, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Artinya kalau Tuhan memberikan kepada Anda tubuh, Tuhan berikan pada kita segala sesuatu yang bertalian untuk kepentingan kelangsungan hidup tubuh kita, makanan kita sehari-hari. Betul? Kalau Tuhan berikan pada kita hidup, kalau Tuhan berikan pada kita tubuh, tentu Tuhan membutuhkan segala sesuatu dipentingkan untuk tubuh, diperlukan untuk tubuh. Apa itu? Pakaian kita. Nah itu yang kita lihat. Dia menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Nah kita bersyukur untuk itu semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat Injil Matius surat Roma pasal 4 ayat 16 dan 17. Ya. Saya ingin mengatakan bahwa Tuhan menopang seluruh ciptaannya, termasuk Tuhan menopang hidup Anda, Bapak Ibu, dan hidup saya dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Roma 4 ayat 16 dan 17. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu, perhatikan, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Perhatikan sekarang. Seperti ada tertulis, engkau telah, ayat 17, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Perhatikan ya sekarang. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham imannya tidak pernah menjadi lemah. Sekalipun kondisinya sudah tidak bisa menjadi
harapan untuk menerima apa yang Tuhan janjikan. Alkitab bilang seperti itu. Imannya tidak pernah menjadi lemah, tapi justru dikuatkan. Salah satu yang menguatkan iman, keyakinan Abraham di tengah-tengah situasi yang serba tidak mungkin seperti itu adalah pada ayat 17 tadi mengatakan, saudara-saudara, ayat 17 tadi mengatakan, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Abraham punya keyakinan, dan keyakinan ini yang menopang iman Abraham. Dia punya keyakinan Allah berkuasa untuk menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Sama dengan apa dikatakan Ibrani, menopang semua ciptaannya itu dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Dan itu berarti dalam situasi yang sulit, dalam pandemi seperti ini kan sulit sekali, di mana para suami tidak bisa beraktivitas di luar rumah, para istri juga begitu. Ya, aktivitas kita begitu terbatas, kita terkungkung. Apalagi pemerintah menghimbau lebih baik di rumah saja, bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah. Orang mengatakan, aduh, wah begitu sulitnya untuk bergerak hari ini. Kan? Terjadi resesi ekonomi di mana-mana, ekonomi seolah tidak berjalan baik. Karena aktivitas gerak itu. Tapi yakinlah dalam situasi yang begini sulit, sama. Ya, Abraham dalam satu situasi yang begitu sulit. Umurnya 100 tahun, Sarah 90 tahun. Kandungannya tertutup, tidak mungkin. Tetapi Abraham tetap punya keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada oleh firman. Tetaplah kita punya keyakinan bahwa firman inilah yang akan menopang segala kebutuhan kita, menopang kesehatan kita, menopang ekonomi kita, menopang kebutuhan-kebutuhan kita, menopang pekerjaan kita. Penciptaan itu bukan hanya sudah terjadi dan memang sudah terjadi, tapi karya penciptaan itu akan terus berjalan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam situasi yang begini sulit pada hari ini. Puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyucikan dosa. Jadi Kristus bukan hanya menjadi pembawa wahyu Allah yang sempurna, dia menjadi pencipta dari seluruh ciptaan alam raya ini dan menopang apa yang diciptakan melalui firman yang penuh dengan kekuasaan, menopang Anda, tapi dia menyucikan kita. Penyucian ini tidak bisa dikerjakan dengan cara lain. Dalam perjanjian lama kita mencatat bahwa tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Tapi itu kalau Anda membaca sepanjang perjanjian lama, kita melihat dalam kurun waktu ribuan tahun itu ada darah yang ditumpahkan. Ada korban di situ, ada pengorbanan di situ. Darah domba, kambing, lembu, dan seterusnya. Karena tidak ada pengampunan, tidak ada penyucian tanpa penumpahan darah. Dan pengorbanan dalam perjanjian lama itu darah yang ditumpahkan dalam ritual perjanjian lama itu menunjuk pada sebuah realitas yang lebih sempurna. Itu menunjuk pada pengorbanan Kristus waktu dia mati di kayu salib. Mari kita lihat ayat yang ketiga, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Asik. Saya mulai kalimat ini, dan setelah ia selesai, gitu ya. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, itu. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Dosa tidak bisa diselesaikan dengan amal, dengan kebajikan, dengan kebaikan. Tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan-perbuatan
moral kita, tidak bisa. Satu-satunya jalan penyucian, pengudusan hanya melalui pengorbanan Kristus Yesus Tuhan kita. Dan kita bersyukur Allah pencipta seluruh alam semesta dan menopang seluruh ciptaannya dengan firman yang penuh dengan kekuasaan. Maka Allah itu berkenan juga merendahkan dirinya menjadi manusia melalui inkarnasi. Mengapa inkarnasi itu harus terjadi? Mengapa firman itu harus menjadi manusia? Tujuannya begitu jelas, supaya dia bisa menderita dan akhirnya mati. Ya. Sehingga melalui kematiannya itu, tujuan penderitaan, tujuan kematian Kristus adalah untuk pengampunan dosa kita, untuk penyucian dosa-dosa kita. Alkitab memberitahukan pada kita satu statement yang luar biasa. Sejauh timur dari barat, demikianlah aku, kata Tuhan, telah membuang dosa-dosamu ke dalam tubir-tubir dasar lautan. Dia tidak pernah memperhitungkan kita, pelanggaran kita, kelemahan kita, track record dari hidup kita yang begitu kotor dan menjijikan. Tapi dia telah melihat kita sebagai sebuah ciptaan yang baru. Sekalipun dosamu merah bagaikan kermisi, telah diputihkan, jadikan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah bak kesumba, telah dijadikan putih bagaikan bulu domba. Bersyukur. Itulah sebabnya dalam surat-surat Paulus menyapa pembaca suratnya kepada orang Korintus misalnya, kepada orang-orang kudus di Korintus. Luar biasa. Jadi Anda dan saya sudah dijadikan kudus. Yakinlah itu, karena Kristus telah menderita untuk kita. Yang malam ini, yang hari ini kita akan peringati melalui perjamuan kudus pada hari ini. Yang terakhir, dia tertinggi dari semuanya. Ayat yang ketiga, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Saya mulai tadi dari dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa melalui kematiannya, ya, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, ini jangan disalahpahami. Jadi Bapa duduk di satu takhta, lalu kemudian putra itu di takhta yang lain. Ya, jadi ada dua takhta di situ. Bukan sama sekali. Tetapi ini berbicara tentang dia ditinggikan lebih dari semua yang lain. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, itu bicara tentang kuasa, bicara tentang kemuliaan, bicara tentang posisi. Oh. Yesus direndahkan. Lebih rendah dari Musa, lebih rendah dari malaikat-malaikat. Penulis surat Ibrani mengatakan, supaya dia menjadi manusia, atau ketika dia menjadi manusia, dia direndahkan. Tujuannya adalah supaya dia bisa mati di kayu salib, sehingga melalui kematiannya itu pengampunan dosa diberikan pada kita, penyucian diberikan pada kita. Tetapi jangan lupa, Kristus bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Bapa di sorga. Ini merupakan satu bahasa kiasan yang berbicara tentang, menunjuk pada posisi dia. Tidak ada nama yang lebih indah, tidak ada satu posisi yang lebih mulia, yang lebih tinggi dari posisi Kristus yang telah bangkit, yang telah menderita, mati,
dan bangkit dan naik ke surga. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Alkitab, satu kali tidak ada lutut yang tidak bertelut dan mengaku, tidak ada lidah yang mengaku bahwa Yesus adalah Allah bagi kemuliaan Bapa. Tidak ada yang lain. Dia mengatasi segala-galanya. Sekali lagi, waktu dia rendah, mati di kayu salib, dia lebih rendah dari Musa, lebih rendah dari malaikat-malaikat. Dia direndahkan. Tapi waktu dia naik ke surga, dia ditinggikan oleh tangan kanan Bapa. Dia lebih tinggi dari semua. Itulah Tuhan kita. Anda tidak salah memilih. Sebab itu marilah kita tetap bersemangat untuk melayani, untuk mentaati Dia, karena Allah yang kita sembah, Dia adalah yang mengatasi segala-galanya. Tidak satu kuasa, kekuatan, kemuliaan di bawah langit ini atau di surga sekalipun yang melampaui kemuliaan kuasa dari Kristus Tuhan kita. Tiga hal ini akan membuat kita makin mantap melayani Tuhan, makin mantap dalam kesetiaan kita. Kita tidak pernah sedikit pun ragu untuk mengiring, percaya kepada Dia, melayani Dia, dan mentaati akan firman-Nya. Jadi Kristus Tuhan kita, Dialah satu-satunya pembawa wahyu Allah yang sempurna, yang utuh, tidak seperti para nabi yang lain. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan Kristus pembawa wahyu Allah itu telah dinyatakan oleh tiga hal. Dia pencipta atas seluruh alam raya. Baik yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Dan bukan sekedar pencipta, tapi Dia menopang seluruh ciptaan dengan firman yang penuh kekuasaan. Dan Dia akan menopang kebutuhan-keperluanmu, kebutuhan-keperluan Anda dengan firman-Nya yang ajaib. Kita bersyukur jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa Dia telah menyucikan kita dari segala dosa. Allah tidak melihat Anda hari ini sebagai orang berdosa, tapi Allah melihat kita sebagai sebuah ciptaan yang baru. Dosa lama kita, dosa-dosa yang kita tinggalkan, Dia melihat kita sebagai satu ciptaan yang baru, tanpa cacat, tanpa celah. Sebab itu pertahankan hidup dalam kesucian. Dan yang terakhir, Kristus Tuhan kita, pembawa wahyu Allah itu, Dia lebih tinggi dari semua. Tidak ada satu kekuasaan, otoritas, kemuliaan yang lebih tinggi daripada Dia. Dialah satu-satunya yang mempunyai kuasa, kemuliaan, dan otoritas. Amin. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan. Korbanmu disalib, darahmu tercurah, supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah, supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku ini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku ini untuk kemuliaan-Mu.
hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kiranya Roh Kudus akan menerjemahkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, anak-anak-Mu. Akan semakin memantapkan iman kami, memantapkan keyakinan kami. Oh Tuhan, akan mendorong kami lebih setia, lebih cinta, lebih taat akan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau-lah yang telah menunjukkan kepada kami umat-Mu tentang Bapa itu begitu sempurna. Tuhan, kami bersyukur karena kami membeli pewahyuan tentang Bapa di sorga begitu utuh, begitu sempurna, karena Putra itu telah menyatakannya kepada kami. Kami bersyukur karena kami menyembah Allah, oh Tuhan, yang telah menjadikan alam raya, menjadikan seluruh ciptaan yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Engkau juga berjanji untuk menopang apa yang Kau ciptakan, menopang hidup kami juga dengan firman-Mu yang penuh dengan kekuasaan. Di tengah-tengah pandemi yang masih panjang, kami belum tahu kapan selesai, Engkau berjanji untuk menopang kami. Engkau akan menopang ekonomi jemaat, Engkau akan menopang kesehatan kami, menopang pernikahan kami, menopang studi anak-anak kami, menopang masa depan dan menopang pelayanan kami hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur karena kami diingatkan kami telah menjadi ciptaan yang baru. Engkau tidak pernah memperhitungkan siapa kami Tuhan. Ada begitu banyak pelanggaran-pelanggaran, kesalahan kami, tapi Engkau berjanji untuk tidak memperhitungkan kembali. Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru melalui pengampunan dosa, melalui kuasa darah Kristus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk itu semua Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Allah yang kami sembah, yang kami puja, yang kami dengar firman-Nya adalah Allah yang berada dalam ketinggian yang tak terhampiri. Tidak ada satu kekuatan, kemuliaan, pemerintahan, posisi manapun yang lebih tinggi daripada Engkau. Kami bersyukur untuk itu semua. Bapa, terima kasih. Kami akan makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Kiranya Engkau menguduskan kami sehingga kami layak untuk bisa makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Kami sedang bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dan layakkan kami untuk itu. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan perjamuan kudus. Roti dan anggur ini. Peganglah roti di tangan kanan dan cawan atau anggur di tangan kiri, dan mari kita memandang kepada Yesus. Setelah saya selesai dengan pertanyaan, Anda masing-masing bisa berkata amin. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Peganglah cawan di tangan kanan, dan marilah kita mengangkatnya tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan berkat yang telah diberkati hari ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama dengan percaya dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Tuhan, terima kasih kami telah makan roti dan minum anggur. Kami tahu bahwa tubuhmu adalah makanan yang sesungguhnya dan darahmu adalah minuman yang sesungguhnya. Dan kalau kami makan tubuhmu dan kami minum darahmu, kami mendapat bagian dalam hidupmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang sakit sudah dijamah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang hilang pengharapan telah menemukan pengharapannya kembali. Terima kasih Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Terima kasih Engkau telah memelihara kami sampai hari ini Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, namun Engkau yang tak pernah berubah, terus memelihara seluruh umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beberapa pengumuman untuk kami sampaikan pada saat ini. Minggu tanggal 2 Agustus 2020. Yang pertama, tetaplah setia di dalam doa pagi pukul 5 pagi dan doa malam pukul 7 malam di rumah masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus, akan didoakan di minggu depan. Nah, ada beberapa pengumuman, jemaat yang dikasihi Tuhan, tolong doakan terus untuk rencana ibadah di rumah Tuhan. Direncanakan pada bulan Agustus, tetapi tanggalnya belum diketahui. Kemungkinan bisa minggu ketiga atau kemungkinan pada minggu keempat bulan Agustus. Tolong doakan. Saya berterima kasih untuk seluruh beberapa jemaat yang telah mempersiapkan ini semua dengan baik. Ya, jadi sudah 2-3 kali simulasi, tempat sudah diatur dan protokol kesehatan sudah disimulasikan, dan mudah-mudahan nanti ketika kita mulai ibadah di rumah Tuhan, kita semua dapat menjalankan itu semua dengan baik. Ya. Dan bagi jemaat yang tidak bisa hadir dalam ibadah hari Minggu, jadi Bapak Ibu bisa menyaksikan live streaming. Ya, bersyukur karena Tuhan sudah kirimkan dan memberkati dengan alat-alat yang baru. Ya, mudah-mudahan kita manfaatkan dengan baik. Jadi yang bisa hadir silakan hadir, yang tidak bisa hadir karena kesehatan, karena sebab-sebab yang lain, ya, yang sakit tentu jangan hadir, ya, bisa menyaksikan dan ikut ibadah di rumah dengan streaming. Ya, doakan itu semua. Dan mungkin itu saja yang perlu ini. Ya. Jangan lupa sekalipun Anda di rumah tetap semangat. Jangan pernah kehilangan semangat. Ya, tetap semangat. Kita punya iman bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sekalipun usaha Anda di rumah mungkin kecil-kecilan dengan serba terbatas, tapi kalau Tuhan memberkati itu akan menjadi sesuatu yang sangat besar. Ya, Tuhan memberkati kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Segala puji hormat bagimu Tuhan, Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku ini untuk kemuliaan-Mu.
Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah pada hari ini. Kami telah makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan telah menolong dan memberkati seluruh umat-Mu dengan firman-Mu, dengan kehadiran Tuhan sendiri. Bapa, kami berdoa untuk negeri dan bangsa ini, untuk pemerintah, berdoa untuk presiden, wakil, dan para pembantu, para menteri. Beri kepada mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, supaya presiden kami dapat menyelenggarakan negara dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Dan biarlah Tuhan berkati negeri dan bangsa ini berlimpah-limpah, anugerahkan juga keamanan. Kami berdoa Tuhan, kiranya bangsa ini terlindung dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, ampuni kalau kami bersalah di hadapan-Mu, ampunilah kami Tuhan. Kami berdoa untuk TNI dan Polri, jadikan mereka menjadi alat, menjadi stabilisator bagi keamanan negeri dan bangsa ini. Oh Tuhan, jauhkan negeri dan bangsa ini dari perpecahan, tapi Engkau berkenan merahmatinya. Kami berdoa Tuhan hari ini untuk Kota Madiun, mohon berkat untuk wali kota kami, untuk seluruh jajaran, pejabat wali kota Madiun ini. Beri mereka hati yang takut akan Tuhan dan bijaksana, sehingga kota ini menjadi kota yang sungguh-sungguh diberkati. Tuhan, terima kasih, berkatilah seluruh jemaat, usaha, pekerjaan, kesehatan dari umat Tuhan. Oh Tuhan, pernikahan mereka, studi anak-anak kami, kuliah anak-anak kami yang masih menggunakan online, tapi Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, tolonglah agar kami tidak menjadi putus asa dan kehilangan semangat untuk kehidupan ini. Kami percaya Engkau sedang menjadikan sesuatu hari depan, masa depan yang lebih baik sesuai dengan apa yang Kau janjikan. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat-berkat Tuhan dengan iman. Berkatilah seluruh jemaat ya Tuhan, usaha dan pekerjaan mereka, pernikahan mereka, kesehatan, dan apapun yang dikerjakan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari bersaat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.